Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang saya hormati Akhil Karim Bapak Imam beserta keluarga, dan yang saya hormati Ukhtil Karimah Ustazah Nelda, ibu-ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu karena saya sudah kakek-kakek lupa siapa nama-namanya, yang mana orangnya. Sri aja di sini ada 13 orang ya. Nama Sri bingung saya bagaimana. Ketemu jalan, oh Ustaz sombong banget saya Sri A, B atau C. Saya selalu tanya gitu. Novi ada berapa? 2. Allah Akbar. Jadi satu-satu saya tidak sebutkan, mohon maaf. Tidak mau menghilangkan rasa cinta saya karena Allah pada ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, pada Allah kita dipertemukan kembali di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini, tempat kita menuntut ilmu bersama, tempat di mana Pak Imam dengan keluarga open house, bukan hanya hari raya. Setiap hari open house buat orang yang belajar agama Islam ya. Di luar waktu-waktu yang kita tentukan ya, saya sering ke sini buka puasa, ngobrol-ngobrol. Semuanya adalah untuk kebaikan ibu-ibu sekalian, untuk kita semua. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, saya barangkali tidak memberikan tausiah, hanya sedikit berbahagia pada hari ini bahwa insya Allah Pak Imam, Bu Eri dan keluarga dan kita semua adalah orang-orang yang beruntung berada di dalam Islam, berada di dalam iman, dan sekaligus menjadi orang-orang yang mengajak, menyeru, menjadi pelaku kebaikan-kebaikan dalam agama. Ini Ustazah umur nanti ada ya? Masya Allah. Afan, anda lupa. Bu Supriyati saya lupa. Itu jadi kakek lagi kata Imam, sudah kayak kakek. Tapi nama saya mudah-mudahan saya nggak lupa. Jadi kita semua ini menjadi orang pelaku kebaikan buat diri sendiri maupun untuk orang lain. Karena kata Nabi SAW, setiap kebaikan itu ibda bin nafsik, mulai dari dirimu. Summa biman ta'ulu, kemudian orang-orang yang berada di bawah, keluarga, sahabat, tetangga, kiri, kanan, yang dekat, yang jauh, semuanya kita ajak kegembiraan berada di dalam Islam, kegembiraan berada di dalam sunnah Nabi SAW. Dan insya Allah setiap pelaku kebaikan yang mengajak, menyeru kepada jalan kebaikan, dia mendapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Sementara perbuatan kebaikan sangat banyak, kita tidak melakukan langsung, tapi ngajak saja, menyeru orang untuk ngaji, orang berbuat kebaikan, sama pahalanya dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man da'a ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menyeru kepada jalan kebaikan, mengajak kepada jalan-jalan kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan. Jadi rugi kalau kita alhamdulillah sudah melakukan kebaikan buat diri sendiri, nggak ngajak orang lain untuk sama melakukan kebaikan, karena pahala yang besar itu tidak diperoleh. Man da'ala khairin falahu mislu ajri fa'ili.
dan semampu kita mengajak kebaikan, semampu kita mengajak diri kita dan orang lain, saudara-saudara kita muslim muslimah, ya, ar-ruju' ilal kitabi was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastata'na, semampu kita. Dan kita bersyukur telah berakhir Ramadan, kita masih diberi kesempatan hidup di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, dan sisa umur yang Allah berikan ini mudah-mudahan manfaat bagi kita sekalian. Kita telah melewati Ramadan 1 bulan. Mudah-mudahan ibu-ibu lebih hafal dari saya hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan yang saya tidak uraikan di sini. Saya takut salah, karena saya udah kakek-kakek lupa. Banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan. Yang saya hafal 1. Mohon koreksi Bu Ismin. Bu Ismin lebih hafal dari saya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Banyak hadis yang semakna dengan itu. Man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri, dan seterusnya. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pembicaraan di kalangan para ulama, dari muhaddisin, para ahli hadis, dosa besar atau dosa kecil yang diampuni. Ikhtilaful bainal ulama, terjadi perselisihan di kalangan ulama, tetapi ijma' para ulama biarkan Allah memberikan pengampunan, mau dosa kecil mau dosa besar, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menentukan. Untuk itu kita tidak berdalam dosa besar atau dosa kecil, tetapi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Hikmah Idul Fitri. Kalau tadi saya mendengar sambutan dari Bu Leli dan Bu Eri sebelumnya, ini mendadak saya mau ngomong apa ya? Saya ngomong gini deh. Apa sih makna Idul Fitri? Ya, setuju ya? Ini spontanitas nih. Saya tadi Bu Eri ngomong, ya. Saya minta bahan Pak Imam. Bahannya apa? Saya mau sulit ceramah nih. Pak Imam ngopi aja, jangan pikirin ceramah. Saya ngopi. Saya panik, apa nih? Wah, ini ibu-ibu majelis taklim loh Pak Imam. Wah, sakti semua. Apa sih makna Idul Fitri? Aid ada yaudu aidan, artinya sesuatu yang berulang-ulang dikerjakan secara istimroriyah, terus menerus dilakukan orang banyak, namanya aidan. Atau bahasa Indonesia kita hari raya, tempat berkumpulnya orang banyak. Jumat itu sholat hari raya, karena rutin setiap Jumat dikerjakan dan orang banyak yang mengerjakan. Ibu-ibu pengajian tiap Kamis itu Aid juga hari raya secara etimologi, secara lugah, secara bahasa. Idul Fitri. Oh tadi fitrah, orang menerjemahkan fitrah, kembali kepada suci. Panitia zakat fitrah. Ya. Hari raya Idul Fitri. Kenapa berubah zakat fitrah hari raya Idul Fitri? Padahal satu kesatuan. Yang betul zakatul fitri, zakat fitri. Tapi orang menulis zakat fitrah. Karena di hadis, lapas hadisnya adalah zakatul fitri faradul muslim. Zakat fitri kami wajibkan bagi tiap orang Islam.
minaz zakari wal untha, dari laki-laki, perempuan, wasogiri, anak kecil, wal kabiri, orang yang sudah tua, waktu matalil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Lafaz hadisnya zakatul fitri. Kenapa berubah menjadi zakat fitrah? Orang Indonesia lebih dari orang Arab, meskipun hidungnya tetap pesek, ya. Maaf, seorang Indonesia, saya juga pesek. Kesalahan perubahan kata. Yang kemudian ketika dia menjadi Idul Fitri, hari raya kembali suci, kan gitu. Tadi Bu Lele juga gitu, kita kembali suci. Suci dari apa? Hadas kecil, hadas besar, atau apa? Sampai sekarang saya bingung kembali kepada suci. Suci apa? Hadas besar, hadas kecil, najis mubalaghah, atau apa gitu kan? Sekarang ini mohon koreksi dari Unedan, beliau Abuha, lebih ahli dari saya bahasa Arab. Fitrah yang Idul Fitri tulisannya adalah ain ya sukun kasrah ain, dal alif fathah dan aidan, ya. Fitrinya fa to ro, fa to sukun kasrah fit, ro kasri fitri, Idul Fitri. Aidan berubah menjadi Idul Fitri karena ketemu alif lam nakirah. Nakirah itu ma'rifah ya. Yang belajar bahasa Arab. Saya enggak belajar bahasa Arab, jadi belum paham bahasa. Isim ma'rifah, sesuatu yang sudah sangat dikenal. Hari raya Idul Fitri ini berubah Idul Fitri. Fatoro, asal kata dari fatoro, yaitu iftar, berbuka. Jadi hari raya berbuka Idul Fitri. Karena saat itu tidak boleh lagi orang berpuasa. Hari raya berbuka. Haram berpuasa lagi ketika masuk 1 Syawal. Makanya dikatakan hari raya berbuka. Dan sunnah muakkadatun, orang yang berhari raya Idul Fitri makan dan minum terlebih dahulu sebelum dia pergi sholat ke tanah lapang, untuk membuktikan bahwa pada hari itu tidak ada lagi puasa. Namanya Idul Fitri, hari raya berbuka. Kemudian ada izin koreksi anak kalau salah ya. Tidak ahliba, bilugatul Arabiyah, tidak ahli bahasa Arab. Saya qalil, sedikit sekali ilmu bahasa Arab saya. Kemudian kalau diartikan fitrah itu suci, tulisannya beda lagi. Kalau fitrah artinya suci, hurufnya fa, to, ro, ada ta marbutoh. Fitrah. Kalau tadi fitri, fitrah nggak pakai ta marbutoh. Kalau fitrah artinya tabiatul asrun nas, artinya tabiat asli manusia. Orang mengkaitkan kalau kita aslinya lahir suci, makanya orang yang telah saum Ramadan kembali suci karena sudah dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Ini analisa saya, berusaha membenar-benarkan, merujuk-rujuk kebiasaan kita, bangsa Indonesia khususnya. Kembali suci, tulisannya sudah beda. Kalau tadi fatoro, kembali berbuka. Kalau suci, fatoro, ada tambah buta di belakangnya, fitrah. Dari penulisannya berbeda, maknawinya pun berbeda. Pernah dapat nggak pelajaran ini? Belum pernah dapat ya? Jadi berubah, kembali suci. Dan ini tidak ada lafaz ini secara redaksional matan hadis seperti itu tidak ada. Tapi kebiasaan kita, adat.
dan hanya ada di Indonesia Raya. Di negeri-negeri Jaziratul Arabiyah tidak ada Idul Fitri kembali suci, tapi kembali berbuka, hari raya berbuka. Makna secara syar'iyah ada lagi, kedua orang sering menyebutkan apa? Minal aidin wal faidin. Pertanyaan saya, adakah lafaz itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada berarti tercantum di kitab-kitab hadis. Siapa orang yang meriwayatkan hadis itu? Adakah di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, adakah di Kutubus Sittah para imam-imam hadis? Walau bisa sampai hari ini saya muta'am meneliti, tidak saya dapati lapas minal a'idin wal faizin. Kalau ibu-ibu menemukan kasih tahu saya cium tangan, saya berguru sama ibu. Pertanyaannya, dari manakah lafaz minal aidin wal faizin? Sebelum itu kita bahas secara bahasa. Mohon izin Guru Nada, koreksi kalau anak keliru. Kalau anak foto salah. Minal aidin wal faizin. Min artinya dari. Ini standar aja, bahasa standar. Kalau mau dalam, Guru Nada nanti yang jelasin. Aidin, minal aidin, orang-orang yang berhari raya, dari orang-orang yang berhari raya. Wal faizin, dan dari orang-orang, kalau memang tulisannya seperti itu, orang-orang yang diberi izin. Dari orang-orang yang berhari raya yang diberi izin. Ini abstrak, tidak memiliki satu kesatuan arti yang memiliki makna secara luas. Sedangkan yang dikatakan bahasa memiliki susunan yang tertib dari mulai suku kata jumlatul kalimah. Suku kata adalah pemenggalan dari satu kata. Misalnya lari, itu suku kata. Mendapat awalan berlari, artinya seseorang melakukan pekerjaan lari. Melarikan diri, beda lagi artinya. Nanti kita belajar bahasa Indonesia lah ya. Insya Allah saya orang Indonesia, saya ngerti bahasa Indonesia. Jadi aidin wal faizin bukan dari hadis. Kalau kita mengucapkan itu bagaimana ya? Nggak apa-apa, ucapkan saja. Tapi yang sahih apa ucapannya? Taqabbalallahu minna wa minkum, itu hadis. Jadi itu. Jadi yang kedua secara hadis, bahwa hari raya dikerjakan orang banyak, Idul Fitri dikerjakan orang banyak, berpuasa Ramadan dikerjakan orang banyak. Mana dalilnya? Ada dalilnya sahih, riwayat Bukhari, Muslim. Kata Nabi, as-saumu yauma tasumun, yang dikatakan hari berpuasa ketika orang banyak berpuasa. As-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna, yang dikatakan hari raya berbuka, yaitu Idul Fitri, ketika orang banyak berbuka nggak puasa. Wal adha yauma tudahitun, dan dikatakan hari raya Idul Adha ketika orang banyak menyembelih hewan kurban. Kalau kata Imam Tirmidzi mengatakan al-fitru as-shaum wal fitru ma'al jama'ati wa idun nas. Dikatakan hari berpuasa dan hari raya Idul Fitri bersama orang banyak dikerjakan secara berjamaah. Ya. Jadi itulah makna Idul Fitri. Insya Allah nanti kalau
kita punya waktu panjang, kita jelaskan secara lebih luas. Dan ini hanya spontanitas saja, terlintas, terinspirasi dari perkataan Bu Leli dan Bu Eli. Kita kembali suci. Suci dari apa? Baik, itulah hikmah yang mungkin manfaat bagi kita sekalian. Ini satu ilmu yang sederhana tapi insya Allah manfaat bagi kita sekalian. Makna Idul Fitri secara bahasa maupun secara syar'iyah. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Ibu Eri, barangkali juga keinginan Pak Imam Suwarno dan saya, Muhammad yang dipercaya sebagai pengajar, ingin supaya taklim kita, majelis kita ini terus maju, terus. Jangan ibu melihat saya sudah nenek-nenek, Allah juga memaklumi kok. Ketika di akhirat Allah nggak memaklumi. Ibu nggak bisa baca Quran, ibu nggak ngerti agama, Allah maklumi enggak. Di bapak apa Bu Niki? Kita belajar. Siapa yang Allah beri kelebihan umur sampai 60 tahun, maka tidak ada lagi maklum dari Allah. Gak apa-apa, nanti begitu kita di akhirat kita nangis-nangis aja, nanti Allah juga kasihan. Nanti Allah kan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, nanti kita diampuni. Kata Allah, tidak ada maaf bagi. Semuanya membawa amal ketika dia di dunia. Mumpung kita masih di dunia, berpayah-payah kita menuntut ilmu, berpayah-payah kita salat, berpayah-payah kita baca Quran, berpayah-payah kita sedekah, berpayah-payah kita berbuat kebaikan di dunia. Di akhirat nggak boleh baca Quran, di akhirat nggak boleh salat, nggak boleh ngaji, nggak boleh sedekah. Bahkan orang yang telah mati ingin dikembalikan ke dunia sejenak saja ya Allah, agar aku bisa bersedekah kembali. Jadi kita berpayah-payah di dunia ini. Jangan ngeluh, jangan ngeluh. Dan dahulu saya ketika kita majelis pertama buka, apa yang kita sampaikan, ibu-ibu di sini tidak punya target harus pintar, hafal hadisnya, hafal ayatnya, menguasai bahasa Arabnya, tidak. Datang menuntut ilmu saja sudah memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan kita sudah lemot, sudah nenek-nenek, sudah kayak kakek, daya tangkap kita sudah beda. Kita bukan orang yang takhasus, orang yang khusus belajar di pondok, masih muda, enggak. Ibu-ibu sudah nenek-nenek, terserah marah sama saya, udah nggak cantik, nggak masuk surga lagi, nggak masuk surga nenek-nenek. Nenek nggak masuk surga apa ini? Nabi yang bicara, bukan saya. Sampai nangis nenek-nenek. Ya Rasulullah, kami nggak masuk surga. Ya Rasulullah, nangis. Hadisnya bunyi apa itu? Kata Rasulullah, di surga tidak ada nenek, tidak ada kakek-kakek. Kembali syabab wa syababiyah, jadi muda, laki dan perempuan sebaya, cantik kembali, ganteng kembali. Maka mumpung ketemu saya di sini, nikmatilah wajah saya, mudah-mudahan manfaat bagi ibu sekalian. Jadi gitu ya, Bu ya. Semangat. Jangan putus asa, terus semangat. Saya megah-megah baca Quran, jari megah-megah, dapat 2 pahala. Yang nggak dapat pahala orang yang nggak baca Quran. Saya susah belajar bahasa Arab, jari belajar bahasa Arab susah payah. Toh nggak di penjara kalau salah. Tidak juga itu sampai keluar darah dari paha, nggak sampai itu belajarnya kan? Tapi niat kita, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang-orang Islam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Siapa yang dia pergi menuntut ilmu, mencari jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita hidup sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Apa tujuan akhir hidup kita? Supaya kita masuk surga. Jalannya harus kita tempuh. Salah satunya apa? Keluar menuntut ilmu, belajar. Ibu saya kasih alamat saya, ini bu, ke rumah saya. Ibu gak jalan, sampai gak ke rumah saya? Ada Google Map, gak sampai kalau ibu gak bergerak. Maka kata Nabi, siapa yang menempuh jalan, menuju jalan mencari ilmu, sahalallahu lahu thoriqan ilaihi. Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Barangkali ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya pribadi juga mengucapkan mudah-mudahan amal ibadah ibu sekalian dan amal ibadah kita selama puasa Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berdoa buat diri saya dan ibu-ibu juga berdoalah masing-masing dan mengaminkan kalau mau mengaminkan. Ya Allah, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.